Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhana Isna Humairah dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang artinya memahami pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Masa usia dini merupakan proses tumbuh kembang anak yang dimulai dari 1000 hari pertamanya hingga usianya kurang lebih 5-7 tahun. Pada masa ini juga pertumbuhan dan perkembangan anak sangat pesat, seperti dalam aspek fisik, kognitif, dan emosional. Yang pertama adalah masa pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik. Tumbuh kembang dalam aspek fisik ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor keturunan. Maka dari itu, penting sekali untuk memperhatikan lingkungan di sekitar anak. Dan kita harus menciptakan lingkungan yang dapat merangsang anak untuk dapat bereksplorasi dan mencoba hal-hal baru. Penting juga bagi orang tua memahami tahapan-tahapan tumbuh kembang anak. Seperti pada usia kapankah anak bisa berbalik, duduk, merangkak, berdiri, berjalan, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah masa pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek kognitif. Tumbuh kembang dalam aspek kognitif ini dapat dilihat ketika anak sudah bisa belajar memahami suara, warna, bentuk suatu objek, dan bisa memahami bahasa yang digunakan di lingkungan sekitar. Penting sekali untuk kita berkomunikasi dengan anak menggunakan bahasa yang baik, supaya anak dapat meniru dengan bahasa yang baik tersebut. Karena pada masa ini, anak hanya bisa mengimplikasi atau meniru saja. Yang selanjutnya adalah masa pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek sosial, budaya, dan emosional. Ketiga hal tersebut sangat berkaitan. Biasanya melibatkan peran nilai, kebiasaan, cara hidup, dan keterampilan. Aspek sosial budaya ini berhubungan dengan orang lain, yaitu ketika anak berkomunikasi dengan teman dan orang tua, serta ketika anak bergaul dengan teman-temannya. Kemudian, tumbuh kembang anak dalam aspek sosial, budaya, dan emosional sangat dipengaruhi oleh pola asuh. Jika pola asuh anak tidak mengalami gangguan atau baik-baik saja, anak akan tumbuh dengan normal, sehat, berkarakter, dan berakhlak mulia. Namun, jika pola asuhnya terganggu, seperti mengalami pelecehan seksual, pelecehan fisik, pelecehan psikologis, bullying, dan lain sebagainya, maka tumbuh kembang anak akan terganggu. Anak bisa mengalami gangguan pada emosional, fisik, maupun mentalnya, yang akan mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi terganggu pada mentalnya, fisik, maupun psikologisnya. Bahkan bisa menjadikan anak menjadi takut, menghindar, dan tidak percaya diri. Maka dari itu, penting sekali untuk memperhatikan pola asuh dan pertumbuhan serta perkembangan anak. Karena pada masa anak ini merupakan fondasi awal dan pembentukan suatu karakter. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.